Natalius Pigai, Pak Bahlil dan menteri-menteri lainnya, menurut gua kelemahannya di sekarang mereka adalah komunikasi politiknya. Komunikasi politik. Anjing, keren banget bridging-nya tuh. Set gitu Ke sini tiba-tiba. Nah, komunikasi politik, komunikasi publiknya. Kalau bagi gua, komunikasi publik di 1 tahun pertama Pak Prabowo Gibran kurang banget sih, Bang. Blunder-blundernya banyak banget. Salah satu yang paling gua inget, kenapa gua inget, karena itu adalah hari-hari demo tanggal 28 Agustus. Di saat demo, Mensesnek ditanya tentang demo, jawabannya adalah belum mengetahui karena kita lagi fokus pemberian bintang di sana. Nah, menurut gua itu kan krusial. Ignorance dan krusial kan, momennya krusial. Kok bisa jawabnya seperti itu? Dan masih banyak lagi blunder. Menurut lo sepenting apa komunikasi publik? Komunikasi publik itu penting banget, bro. Komunikasi politik, komunikasi publik, penyampaian pesan-pesan komunikasi dari pemerintah ke rakyat itu penting banget. Ya. Tapi kalau memang ternyata ada yang salah-salah, ya manusia kan tempatnya salah, bro. Oh, positif sekali Anda ya. Positif banget ya Anda ya. Tiba-tiba gitu ya. Positif banget ya. Saya kaget pada dengar jawaban Anda. Enggak, bro, emang menurut gue sih emang ada gap yang apa ya. Nah, itu gue pengen tahu. Ada masalah apa sih sebenarnya di komunikasi? Gini, yang pertama gap Pak Prabowo dengan menterinya itu jauh. Oke. Pak Prabowo tuh punya quality high banget memang. Dia lahir di tempat dengan segala ya dan lain-lainnya itulah. Dan dengan kualitas yang begitu memang susah ini menteri-menterinya ngejar Pak Prabowo. Sehingga apa? Terkadang mereka mungkin sulit juga menerjemahkan apa maunya Pak Prabowo. Jadi pada saat menyampaikan ke rakyat itu salah-salah gitu. Tapi maksudnya Pak Prabowo masa nggak? Menurut lu merhatiin nggak? Merhatiin kan dia pasang badan. Itu salah saya. Itu kerennya Prabowo tuh. Banget. Itu salah saya gitu. Tapi menurut lu bahwa berarti gini, orang pintar belum tentu komunikasinya bagus. Belum tentu, bro. Kalau orang pintar komunikasinya bagus, gua repot dong. Kerjaan gua gimana, kan banyak orang pintar. Apalagi program-program pemerintahnya bikin orang pintar. Iya benar. Kalau semua pintar ya tutup di tempat nih. Ya. Kecuali memang orang-orang pintar itu kepintarannya disembunyikan, bro. Oh, benar. Itu jadi jadi gini kalau menurut gua. Terkadang nggak ada gini loh. Terkadang itu terlalu ingin cepat manggung, bro. Apa cepat panggung? Cepat manggung. Jadi ingin menyampaikan hal-hal yang sebetulnya secara kajian itu belum selesai. Ingat kan lo case-nya 3 kilogram ya, gitu maksudnya. Terus juga case-nya macam-macam lah, banyak hal. Lo punya listnya. Gimana? Lo punya listnya kan? Iya, tiba-tiba terus punya. Iya, karena gue yakin lo punya. Bahkan ada yang tugasnya ngomong, nggak ngomong, begitu ngomong salah. Gitu, begitu dipecat dia ngomong terus. Betul. Dulu dia nggak ngomong. Betul. Gitu ya, nggak usah sebut nama, udah nggak usah teriak. Iya, udah lebih enak kan di Pertamina, Bang. Asik. Ya lanjut. Udah, jadi begitulah. Tapi maksudnya mungkin salah nggak kalau menurut gua ya, mereka ini mencoba untuk relate tapi nggak relate. Nggak, sebetulnya kan tugas mereka itu adalah bekerja membantu Pak Prabowo. Ya. Dan memang mereka harus menyampaikan kebijakan-kebijakan yang memang mereka kerjain. Ya. Cuma jangan sampai kemudian salah bicara. Misalnya ini harga tanah kita naikin aja lah supaya mereka nggak lagi bikin rumah di tanah tapi ke apartemen. Kan itu salah bicara juga. Sampaikan aja memang program-program ini, sorry ini tanah makin dikit. Kita sekarang bikin apartemen ya, kita bikin rumah susun. Tinggal di rumah susun oke kok, kan bisa begitu juga. Karena yang gue lihat berkaitan itu ya, emang nggak ada budaya minta maaf dari para pejabat-pejabat kita. Oh itu kan udah jelas garis bawahnya. Sudah ngetop juga di negeri ini. Apa tuh? Ya. Nah gue kan ini kan hal dasar manusia, Bang. Ini hal dasar manusia. Empati. Paling utama kan adalah empati nih. Ketika lu punya empati, lu ngerti bagaimana bicara. Dan ketika lu ada kesalahan, lu tinggal minta maaf. Dan menurut gue dua ini nih nggak ada nih, gue lihat nih setahun ini ada beberapa orang ya, nggak semuanya ya. Nggak ada empati. Karena ada konsekuensi setelah minta maaf, bro. Ya apa lo perbaikannya apa? Misalnya kayak Purbaya nih. Saya minta maaf ya. Banyak orang bilang saya koboi, ternyata
jadi menteri keuangan tuh nggak boleh bicara ceplas-ceplos gitu. Akhirnya dia bicaranya terukur sekarang. Dengan gitu. tetap dengan gaya Ya ceplas-ceplosnya. gitu aja sih sebetulnya. Tapi menurut lu emang penting nggak punya empati itu sebenarnya? Penting bro. Nah kenapa Penting. nggak ada? Ya kita gua dia kan lu mesti tanggung jawab gua. Tapi maksud lu berarti kalau menurut gua untuk siap menjadi pejabat publik ya harus punya empati dong. Harus punya empati bro. Dia harus mikirin yang utama itu adalah rakyat. Yang utama Mikirin adalah rakyat tuh. Dia harus punya empati rakyat tuh gimana. nah apa yang membuat pejabat-pejabat kita sering blunder? Kayak seakan-akan nggak punya empati. Menurut lu aja analisis lu. Karena dia kebanyakan mikirin panggung tadi bro. Lo kalau empati tuh empati aja datang dari hati. Ya. Nggak usah nyariin ini citra gue gimana ya kalau berempati. Jadi salah pasti. Lo kalau emang lo baik lah. Kalau emang lo berempati lah. Tapi kalau di media sosial mereka bagus-bagus aja konten-kontennya. Itu Ya, gue bingung. ya kan. Beda dengan doorstop. Iya. Karena media sosial itu kan pasti ada yang edit. Kalau doorstop? Kalau doorstop ya apa? Doorstop itu ya kan apa adanya. Orang kaget ya. Kaget harus jawab gini. gitu. Ya maksudnya akhirnya ya nggak semua orang nggak bisa seperti Pak Purbaya yang komunikasinya. Menurut lu gimana Pak Purbaya? Pak Purbaya oke komunikasinya, tapi jangan lupa rakyat juga nunggu hasilnya. Nah, hasilnya mana gitu kan? Menurut lu belum ada nih? Belum ada bro. Emang bakal lama atau? Ya sabar aja sih kita. Sampai 2029. Dan maksud gua gini juga, ekonomi Indonesia ini kan nggak bisa ditanggung sama Purbaya sendiri. Ya, ada menteri-menteri yang lain, menteri-menteri yang lain kerja buat dia nggak. Tadi Prof Ferry Latuhihin di YouTube gua tuh pernah bilang, salah satu program yang gua saranin buat Menteri Keuangan itu buat ngangkat ke pertumbuhan ekonomi itu tax. Jadi perubahan teks lah, pajak itu diubah, diturunin aja 5%, 10%, jadi bisa muterin roda ekonomi bro. Gitu. Lo pertanyaan susah-susah gini emang? Enggak. Kan emang ahlinya lo. Kelihatannya asik kan di YouTube gue. Bisa ketawa-ketawa kita.